Apakah bisa nazar itu dibatalkan atau digugurkan? Terima kasih Ustaz. Nazar, apa itu nazar? Ya, kita definisikan dulu ya. Apa itu nazar? Setelah itu baru kita masuk kepada dalil, lalu hukum menjawab pertanyaannya. Nazar itu adalah satu kewajiban yang dilekatkan kepada diri yang sebelumnya tidak ditetapkan oleh syariat, ya, dalam kewajibannya. Maksudnya seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri yang ketentuan kewajiban itu pada asalnya tidak ada dalam syariat, ya, tidak mewajibkan kepada dirinya sebagai hukum umum, tapi dia melekatkan itu kepada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, bentuk nazar itu ada dua, ya. Satu, kewajiban yang dibenarkan secara syariat dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah bentuk kewajiban, yang dimaksudkan kewajiban dia mewajibkan pada dirinya sendiri maksudnya, yaitu mengerjakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai syariat, atau secara bahasa syariat disebut dengan maksiat. Kita bisa cek misalnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sanadnya diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di Al-Bukhari, ya. Kalau tidak keliru coba dicek nomor hadis 6696 6696. Ya, haddatsana qala an Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, ummul mukminin, ibunda kita semua, semoga Allah merahmati, memuliakan dan menjadikan yang terbaik dari beliau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara liyuti' Allah, kan, siapa yang bernazar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyuti'hu, maka lakukan ketaatan itu. Jadi ada orang bernazar, misal kalau saya mendapatkan promosi jabatan, ya, tertentu misalnya, maka saya akan menyantuni 10 anak yatim. Ya, menyantuni anak-anak yatim ini kan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian yang dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, hukumnya umum, ya kan? Tapi dia menjadikan itu mengikat untuk dirinya, dia mewajibkan. Saya pengen nyantunin anak yatim kalau saya dapat promosi jabatan, ya. Nah, sedangkan dalam Al-Qur'an kan kita temukan, ya, misalnya di surah Al-Maun itu kan, wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, itu kan. Nah, maka dia melarang dirinya, ada orang-orang yang melarang dirinya untuk memberi makan orang-orang miskin misalnya kan, kemudian dan seterusnya, ya, dan seterusnya ayat. Ada juga yang terkait dengan konteks kemiskinan itu, ada yang terkait dengan statusnya yatim atau bukan yatim dan sebagainya. Atau ada yang spesifik juga, sabda Nabi SAW untuk bisa merawat anak-anak yatim, misalnya ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah, saya dan pemelihara perawat anak-anak yatim seperti ini di surga, ya. Jadi dekat sekali hubungannya. Nah, ini kan umum konteksnya, tapi dia berusaha mewajibkan kepada dirinya yang diikat dengan status kalau dapat promosi jabatan. Atau misalnya yang lain, dia katakan kalau saya dapat promosi jabatan, kan, dan punya kemampuan ini, saya akan menunaikan ibadah haji misalnya, atau saya akan tunaikan ibadah umrah. Umrah, haji, ya, hukumnya terbuka. Kapanpun ada kemampuan, ya, dia bisa lakukan. Nah, namun dia mengikat dirinya untuk menunaikan itu. Ya, jadi kalau saya dapat promosi jabatan, saya ingin umrah misalnya kan. Nah, maka ketika nazar atau kewajiban yang dilekatkan pada dirinya itu terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang semacam itu kata Nabi lakukan. Ya. Tapi kalau misalnya itu terkait dengan pelanggaran terhadap syariat, wa man nadzara liya'siyallaha fala ya'sih, kata Nabi SAW, tapi kalau ada orang bernazar untuk dalam konteks berbuat yang melanggar syariat, dalam konteks bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lakukan, jangan bermaksiat kepada Allah. Ya, kalau ada orang berkata, kalau saya misalnya dapat promosi jabatan, maka saya akan ikut berjudi. Kalau saya promosi jabatan misalnya, maka saya akan ikut mabuk. Nah, itu hal yang tidak dibenarkan, hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, maka dari sini kemudian muncul hukum-hukum kewajiban menepati nazar yang telah diucapkan atau yang telah dikomitmenkan bila itu terjadi. Nah, kemudian ketika dia sudah mengatakan, kalau saya dapat promosi jabatan, saya akan menaikkan umrah, saya akan puasa di pekan ini Senin dan Kamis, ya kan? Lalu terjadilah itu. Ya, Allah misalnya jadikan dia naik promosi jabatan, dapat apa yang kemudian tadi dia harapkan, maka terikatlah ia dengan nazar, ya, dengan ketentuan, dengan kewajiban yang ia telah ucapkan melekat kepada harapan yang tadi dia sebutkan. Maka muncullah hukum-hukum dalam Al-Quran untuk menepati nazar yang dimaksudkan. Misalnya kita temukan di dalam surah
76 Al-Insan ya, dari ayat 7 sampai dengan 9 itu ya. Yufuna bin nadhir wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sifat orang-orang mulia itu senantiasa menepati nazar.